أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu adab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami hadir kembali dari BCA Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa umat Islam untuk senantiasa berdakwah dengan Al-Quran suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat mampu untuk pulih dan bangkit kembali, bangkit berdiri maju mulia dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi, Allah merahmati kita semuanya. Ya Allah, kasih sayangi kami dengan Al-Quran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat yang ke-22. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, maka segala amal yang mereka lakukan di dunia dibatalkan. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perilaku keji dan mungkar. Lah, perilaku keji dan mungkar itu ya sudah dicontohkan oleh iblis, sudah dicontohkan oleh para penjajah yang melakukan penjajahan di bumi tanah air kita ini, yaitu orang-orang kafir yang menjajah tanah air, akhirnya kocar kacir ya. Jadi penjajahan di atas dunia ini adalah sangat merugikan dirinya dan juga orang lain. Betapa malunya apabila kita di hadapan Allah nanti kita ini tercatat sebagai penjajah yang durhaka, ya,
itu kita akan malu karena kita akan diumumkan di hadapan seluruh umat manusia sebagai orang-orang yang durhaka, durjana. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita. Janganlah di dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang menjajah kebebasan orang lain, menyakiti, merampok, merampas. Nah, itu akan menyebabkan amal perbuatannya bisa hangus, bisa hilang, ya, karena perilaku jahat yang ia lakukan. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Dengan jalan kita senantiasa kembali kepada Allah dengan fitri dan buanglah iri hati, ya. Ya, iri hati itulah yang menyebabkan umat di bumi ini tidak bisa bersatu. Makanya harus belajar Bhinneka Tunggal Ika, harus belajar Pancasila dengan baik, belajar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga belajar GBHN sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan senantiasa membangun manusia seutuhnya, sehat walafiat, ya, selamat dunia akhirat. Bisa dilihat nanti di suratnya 28, namanya Al-Qasas, ayatnya 77. Di dunia mereka tidak akan mendapatkan pujian manusia. Jadi para penjajah-penjajah itu enggak dipuji, tapi malah dihinakan oleh manusia, dihinakan oleh para rasul, dihinakan oleh umat seluruh di dunia. Makanya segala bentuk penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bukan beradab, tapi dia malah biadab. Naudzubillah, summa naudzubillah, diumpamakan seperti binatang ternak dan bahkan lebih jelek, ya. Buka di surat ke-7 namanya Al-A'raf ayatnya 179. Sebab mereka berada dalam kesesatan dan kebatilan. Nah, ini loh yang menyebabkan manusia itu menjadi penjajah itu. Satu, dia sesat. Yang kedua, dia suka batil. Sehingga dia suka melawan yang namanya al-haq, yaitu para pahlawan, para pahlawan yang ada di bumi ini. Mereka malah ingin, ya, menantang mereka, ingin menggoda mereka, ingin usil, ingin bikin, ya, perjuangan bangsa ini supaya korat-karit, supaya tidak bisa membangun, supaya menjadi negara-negara yang kerdil. Nah, itulah mental-mental para penjajah. Sementara mental para pejuang, bagaimana caranya untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang bisa membangun, ya, negara kita ini supaya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, nyaman, penduduknya beriman, dan apabila dia berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Dan juga harus mampu menjadi, ya, para pahlawan penerus mereka untuk menghalau segala bentuk yang namanya kemungkaran. Itu harus diberhentikan, harus di stop, ya dia. Allah membongkar kejahatan-kejahatan yang mereka tutup-tutupi itu melalui para nabi dan rasulnya. Jadi kejahatan itu, Dek, bisa terlihat apabila kita ini mau senantiasa bersahabat dengan
Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nanti ditunjukkan, oh ini loh perilaku para penjajah, oh ini loh perilaku para pejuang ya. Seperti nanti dilihat di surat Ali Imran ayat 169 sampai 174, para pahlawan-pahlawan kita itu bergembira karena kita ini adalah penerus perjuangan baik mereka ya. Demikianlah arti dari pembatalan amal perbuatan mereka di dunia. Jadi kalau sudah batil di dunia, di akhirat malah sengsara ya. Di dunia jadi penjajah, di alam kubur nanti bisa dikeprui sama malaikat ya. Diwadahi tong, mari ngono tonge ditutup, dibakar rapat-rapat, ditaleni di tiang-tiang, dibakar di neraka wel, di neraka khutomah. Naudzubillah summa naudzubillah. Para penjajah itu yang kafir, naudzubillah, jangan ditiru. Adapun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan pahala atas segala amal mereka, bahkan mereka akan dijerumuskan ke dalam adab yang amat pedih. Mereka kelak menempati neraka. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka dari tekanan adab Allah. Wis gak iso ono sing nolong karena mereka adalah orang-orang yang kufur ya, mati sebelum bertaubat. Allah telah menghapuskan pahala para pembunuh nabi-nabi dan para hukama yang menegakkan keadilan. Jangan sampai orang-orang yang baik, orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang mengajak menegakkan persatuan, orang-orang yang mengajak membangun, orang-orang yang mengajak mentaati Allah dan Rasul-Nya itu kalau dibunuh, maka apa? Seluruh amal perbuatannya akan hilang. Makanya hati-hati, jangan suka main bunuh-membunuh. Tidak disukai oleh bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beradab ya, yang punya kasih dan sayang, yang cinta kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Makanya jangan main-main di negara kita ini. Dan meniadakan bagi mereka pertolongan dari siapapun. Para pembunuh itu akan dibalas dengan adab yang tidak terhingga dan tak seorang pun dapat menolong mereka. Makanya dibutuhkan taubat. Ayo para warga bumi yang masih berbuat keji dan mungkar, segera cepat-cepat bertaubat sebelum terlambat atau sebelum sekarat ya. Bisa dilihat nanti di surat keempat ayatnya 17 sampai 18 dan surat 17 ayat 4. Allah telah menyediakan 3 macam adab bagi mereka. 1, segala kepedihan dan kesengsaraan terkumpul pada mereka. Inilah adab yang pedih. Jadi seluruh kesedihan, seluruh kepedihan, seluruh kesengsaraan itu akan dirasakan pada saat dia dimasukkan di dalam api neraka yang bergejolak, api neraka yang membakar dia. Itulah kesengsaraan yang tiada tara ya. Yang kedua, segala macam nikmat yang mereka harapkan lenyap dengan terhapusnya pahala amalan yang mereka lakukan di dunia. Di dunia mereka dikutuk dan dicela, dan di akhirat mereka menderita. Dunia wis dibilangi bahwa orang ini orang penjahat, orang ini orang penjajah, orang ini orang yang jelek, orang yang buruk. Di akhirat malah nemen. Nah, ini namanya rugi dunia, rugi akhirat. Gak tahu ngaji, gak tahu memahami Al-Quran, sukanya adu domba ya, mengadu orang supaya orang itu bermusuhan, tidak bersatu. Itu adalah perilaku iblis yang harus kita jauhi. Ketiga, terakhir,
terus-menerus menderita adab tersebut karena tidak seorang pun yang akan menolong melepaskan mereka dari adab Allah. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang artinya dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan keluarga besar kita, seluruh warga bumi ini menjadi para pahlawan kusuma bangsa yang baik dan menghindarkan diri dari segala perilaku penjajahan di atas dunia ini yang senantiasa berbuat kufur, dolim, fasik, munafik dan musyrik. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abutana wa tamin taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.